kalau kita melayat orang yang meninggal ini sebenarnya pembelajaran buat kita ya Pak Ustadz ya, bahwa satu saat pun kita akan seperti mereka yang sudah mendahului kita ya Pak Ustadz. Betul. Jadi yang pertama tadi bahwa adalah kepastian adanya kematian itu dan adanya kehidupan setelah kematian. Tidak satupun orang yang bisa menolak, walaupun orang kafir, orang ateis, ya di hati kecilnya mengetahui itu. Saya waktu di Jepang mengajar banyak orang kafir. Kalau saya tanya, mereka meyakini ada kehidupan setelah kematian itu. Nah, melayat orang meninggal, ya itu memang diantara manfaatnya adalah mengingatkan kita tentang kematian. Jadi sekaligus mendapatkan pahala sebagai kewajiban pada sesama muslim. Tetapi itu mengingatkan kematian. Makanya salah satu sunnah ke kubur itu dianjurkan adalah agar kita bisa mengingat kematian. Ya, bukan untuk apa-apa sebetulnya. Ya. Nah, agar kita benar-benar bisa mendapatkan husnul khatimah. Ya. Tentu saja kehidupan untuk mendapatkan husnul khatimah tidak harus buat orang itu selamanya di masjid, hanya selamanya ibadah, selamanya zikir, bukan itu. Ya. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh itu sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah bagaimana kehidupannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga jangan dengan pelajaran tentang kematian itu seolah-olah kita ini hidup hanya untuk menuju kematian. Bukan. Kita hidup untuk memakmurkan bumi ini. Tapi ikutilah aturan Allah SWT, petunjuk Rasulullah SAW. Yang di dalamnya begitu banyak sebetulnya kesempatan bagi kita, termasuk mendapatkan kesenangan dunia. Tapi kesenangan yang tidak bertentangan dengan syariat. Artinya, nah, yang dapat su'ul khatimah itu yang berlebihan. Mau dunia, mau bersenang-senang melebihi batas. Padahal sebetulnya kesenangan tentang makanan, minuman, Allah SWT buka. Kesenangan tentang lawan jenis, diberi kesempatan, melalui pernikahan yang suci, dan seterusnya, harta juga melalui cara yang halal. Tapi orang-orang ini karena nafsunya ingin lebih dari itu. Inilah yang akan mendapatkan siksaan, termasuk su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Pak Ustadz, apa yang harus kita persiapkan nih Pak Ustadz, pertanyaan terakhirnya, supaya insya Allah kita dipanggil pada dalam kondisi husnul khatimah? Nah, kewaspadaan itu yang paling penting. Selalu waspada, selalu ingat Allah SWT, agar kehidupan kita selalu sesuai dengan aturannya. Kita yang paling penting jangan melanggar deh. Normal-normal saja, sesuai dengan koridornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semua mendapatkan kehidupan bahagia di dunia. Amin. Dan keselamatan di akhirat, termasuk mendapatkan tanda-tanda husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Pemirsa, kehidupan setelah kematian, umat muslim meyakini memang itu ada, tapi kita tidak pernah tahu seperti apa kehidupan setelah kematian itu. Yang perlu kita pertahankan adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di dunia agar pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya robbal alamin. Ini saatnya saya pamitan, Intan Ataman pamit, dan Pak Ustadz terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.